Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga selalu sehat, penuh sukacita, dan dilindungi Tuhan. Bertemu kembali dengan podcast majalah Narwastu yang ke-62. Kali ini kami kedatangan seorang tamu, seorang tokoh senior, advokat senior, yang juga salah satu penasihat majalah Narwastu. Dia adalah Bapak Dr. Jose T.P. Silitonga, SH, MH, MPD, Magister Pendidikan. Dia dikenal juga saat ini sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia, hasil Munaslup AAI di Sentul, Bogor, yang dipimpin oleh Ranto Simanjuntak, SH, MH. Beliau juga dikenal sebagai seorang aktivis HAM dan pernah menjadi salah satu ketua DPP Partai Damai Sejahtera. Juga pernah menjadi bakal calon Bupati Tapanuli Utara dan pernah menjadi pelaksana tugas ketua DPW Partai Damai Sejahtera Sumatera Utara. Dan lulusan dari program S3 IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan. Dan saat ini juga aktif dalam memberikan edukasi juga pencerahan untuk advokat-advokat muda. Dan pada 2007 pernah mendapat penghargaan sebagai pahlawan bumi dari Walhi Sumut. Juga pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam membuat perdamaian masalah ada konflik antar etnis. Bapak Jose Silitonga ini dulu ikut merumuskan upaya perdamaian di sana. Para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan beliau tentang masalah hukum, sosial, politik, apalagi saat ini juga tahun politik 2023 dan 2024. Kita sapa beliau. Shalom Pak Jose Silitonga, apa kabar? Baik, shalom Pak Jondro, baik-baik. Sehat ya? Sehat. Ya, ini boleh tahu setelah menjadi Ketua Dewan Kehormatan AAI sekarang, Asosiasi Advokat Indonesia, kelihatannya kesibukannya makin bertambah. Boleh tahu apa kesibukannya sekarang? Kesibukan saya masih normatif biasa, cuma dalam hal tertentu pemikiran tentu lebih lebih melihat ke visi ke depan dalam rangka memperbaiki dan mempersiapkan lawyer-lawyer muda. Ya, lawyer-lawyer milenial. Itulah yang persiapan sekarang sambil memberikan contoh-contoh kepada mereka terutama dalam etika menjalankan profesi seperti itu. Oh, jadi banyak mempersiapkan calon-calon advokat ya? Ya, betul. Ya. Kalau kita bicara tentang dunia advokat saat ini, ya, Pak Jose Silitonga juga selain dikenal sebagai doktor ilmu pemerintahan juga sebagai advokat senior. Baru-baru ini kan ada, boleh dibilang, penghinaan terhadap kepala negara, dalam hal ini Presiden RI Jokowi, oleh seorang pengamat politik. Pak Jose Silitonga pasti mencermati masalah itu. Apa komentarnya tentang penghinaan yang sampai saat itu viral di media sosial juga jadi perbincangan para elit-elit politik? Baik, pendapat saya seperti ini. Saya sekarang ini jadi banyak mengamati perilaku. Untuk mendapatkan suatu popularitas, tentu kita banyak orang berbagai cara untuk menempuhnya agar dia pada zaman sekarang ini untuk diviralkan. Nah, saya melihat seperti peristiwa persis sekarang ini, penghinaan Jokowi itu sebenarnya karena ini delik aduan ya. Jadi kalau nggak Jokowi yang mengadu, ya tidak akan terjadi proses hukumnya seperti itu. Tapi orang sekarang banyak mengadukan dia, melaporkan dia. Itu menurut saya kita harus amati dengan betapa masyarakat itu menghargai kepala negaranya. Tapi sayangnya tidak diadopsi dalam undang-undang. Tapi dalam etika ya. Undang-undang dasar juga menyatakan bahwa musyawarah dan mufakat. Kalau ada perseberangan politik dan ini, ya musyawarahkan. Kalau tidak, masuk dalam arena pertandingan. Masuk dalam arena politik, bukan menghujat berkoar-koar. Karena sekarang ini kebablasan saya anggap sekarang ini masalah dunia, apalagi dengan dunia media sosial yang
revolusi industri 4G, bentar lagi revolusi 4.5 ya. Ini banyak dimanfaatkan, sangat bagus sebenarnya, tapi banyak juga dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Antara lain begini, seperti ujaran kebencian itu, etika moralnya itu di mana sebenarnya menyatakan suatu presiden adalah bodoh, goblok dan segala macam. Itu sebenarnya kalau di tatanan internasional dilihat, alangkah bodohnya begitukah masyarakat Indonesia ini menghujat kepala negaranya. Harusnya menghargai perbuatan. Soal kritik boleh, mau kritik apapun boleh, itu dia demokrasi. Tapi dengan santun, kalau tidak masuk dalam arena. Nah, yang persoalan sekarang, orang yang berseberangan dengan pemimpin negara kita sekarang ini memanfaatkan ini juga, memuji-muji dia. Jadi terjadi kegaduhan dalam masyarakat secara sosial. Jadi sebenarnya walaupun nggak ada hukum moral, ada hukum sosial. Zaman Soeharto dulu banyak orang vokal begitu langsung dikebiri. Artinya dikebiri dalam arti tidak diberikan dia untuk kerja di mana-mana, sehingga diam. Nah, disitulah tertutup demokrasi. Nah, ketika keran demokrasi dibuka, kok jadi keran itu bukan fokus ke bawah airnya, tapi bias kemana-mana gitu loh. Jadi dimanfaatkan orang yang berseberangan dengan pemerintah sekarang. Itu yang saya lihat. Jadi dalam tahun politik ini sebenarnya dilihat di sini karena semua dunia internasional melihat. Dan ini merupakan sesuatu kebaruan, inovasi. Ya, kebaruan itu dalam pemilihan yang serentak. Ini pun harus punya persoalan sendiri. Tidak mungkin mulus sedemikian rupa, tidak. Ini pembelajaran juga. Nah, ketika kita maju kepada sistem yang baru, harusnya jangan diribut-ributin seperti ini. Bicaralah Cina, IKN, apa ini. Bahkan sekarang Dayak sendiri, siapa namanya itu, panglima-panglimanya itu dibuat jadi bentrok. Apakah tidak ada kebaruan di Indonesia? Apa dunia ini menjadi hutan terus? Tidak. Maka ada hutan industri yang ditanami sendiri, ada hutan alam, kan seperti itu. Jadi ini yang harus dipadukan, karena bagaimanapun Indonesia ini harus bergerak untuk maju, bukan bergerak untuk mundur atau statis. Gitu ya. Nah, dalam pergerakan maju ini apa yang harus dipersiapkan seperti itu? Kalau ribut dia kain apa Cina ini, ya masuk ke dalam lingkaran pekerja itu supaya dia bisa mewarnai gitu loh. Bukan suap-cuap di sana, bicara di sana sini, sehingga membuat orang nggak mengerti. Ya jadi chaos gitu. Jadi tidak ada pendidikan gitu loh. Begitu ya. Nah, pendidikan moralnya terutama. Pendidikan etikanya. Nah, saya sebut Rocky Gerung. Dia selalu orang filsafat, selalu melakukan etika. Lalu etika dia berbicara di mana? Gitu ya? Gitu. Itu gambaran di dunia internasional bahwa Indonesia itu ramah, santun. Jadi kontrario gitu, kontraproduktif jadinya. Begitu ya? Kontrario bertentangan seperti itu. Ya. Pak Jose, Bapak juga pernah menjadi ketua DPD Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia DKI Jakarta ya. Sangat erat selama ini pergaulannya dengan komunitas cendekiawan. Lalu kenapa cendekiawan sekarang banyak yang katakanlah tidak sesuai kemampuan ilmunya dengan perilakunya? Jadi yang buat itu sebenarnya ada pergeseran kepentingan. Ketika kita ada suatu organisasi, kita punya kepentingan bersama, kita harus fokus di situ. Tapi ketika ada kepentingan lain di luar itu, ya, mulai berubah. Jadi saya pernah dulu ketua cendekiawan Kristiani intelektual PIKI DKI Jakarta. Selama 6 tahun kepemimpinan saya ketua DPD PIKI, saya nggak bisa bergerak. Kaki saya terpasung karena ada kepentingan elit di atas. Lalu saya gimana mau jalan? Setelah saya benahi semua, ternyata dasarnya nggak kuat. Yang selama ini mungkin ada suatu kesepakatan ya. Kita jalan bersama yuk dengan pemerintah, dengan ini diundang di istana, oke. Kita di situ menjadi terlena. Nah, setidaknya itu berkembang zaman butuh suatu landasan. Ketika dibuka landasannya udah nggak ada. Justru keganti landasannya, udah beda. Udah beda konten, konteks maupun visi dan misinya. Walaupun sama-sama organisasi Kristiani. Tapi di PIKI sendiri gerakannya banyak kan mahasiswa. Tapi di PIKI itu adalah orang-orang intelektual. Saya juga terjadi fenomena pengamatan saya lihat.
Ketika orang intelektual, pintar dan sebagaimana, berpangkat jenderal dan sebagainya, ketika masuk dalam organisasi Kristiani, apalagi gereja, kok jadi nggak bisa mewarnai dengan baik gitu loh. Padahal intelektual itu memberikan pencerahan. Nah, justru Tuhan itu kan harus pintar, kata Tuhan. Tuhan benci orang bodoh. Ya kan, harus pintar. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada refleksi teologi yang kita terima dalam pencerahan dari gereja atau dari mana-mana. Kristen itu harus bisa katanya garam dunia. Satu, pelita lilin lambangnya untuk apa? Menerang, kecil tapi bisa menerangi, berkualitas. Seperti itu. Tapi nyatanya pengamatan saya sekarang jauh dari harapan. Apa yang menyebabkan ini? Ini juga masih dalam pengamatan saya. Apa yang menyebabkan ini? Kenapa setelah tua dia masuk dekat dengan kerohanian lah, aku anggap ya, walaupun dalam bidang organisasi ya. Tapi ketika muda di taruna nggak pernah muncul. Nah, itu juga fenomena sebenarnya. Berkaitan dengan etika tadi. Ya, ini juga kan tahun politik, 2023 dan 2024. Sudah banyak sekarang muncul caleg-caleg, termasuk dari kalangan Kristiani, dan mereka berbicara di medsos, memberikan pemikiran, memberikan kritik dan saran. Sebagai seorang pengamat, pemerhati masalah politik, juga seorang advokat senior, apa harapan Pak Jose kepada caleg-caleg muda Kristiani yang saat ini bertarung? Baik Pak Jondro, jadi yang saya lihat di sini adalah kembali kepada tujuannya untuk jadi caleg apa dulu. Jadi yang tahu itu kan dirinya. Kita susah untuk menunjuk. Hanya kita melihat nanti setelah terjadi. Atau kalau dia tidak masuk jadi anggota dewan atau sesudah masuk, akan kelihatan tertampak di sini. Sebenarnya dalam perjuangan ini nggak boleh kecewa kita. Artinya kalau dia masuk misalnya anggota dewan, dia udah mempersiapkan diri, kualitas dan kemampuannya. Tapi ketika dia tidak terpilih, dia akan putus asa, lalu menjelek-jelekkan. Ini sebenarnya dewasa dalam berpolitik, berdewasa untuk menjadi dewan. Nah, saya pernah waktu di PDN saya kuliah, saya pernah lontarkan itu. Sudah berapa kali birokrasi itu direformasi? Ya, sudah berapa kali direformasi birokrasi, tapi tidak pernah direformasi partai politik gitu loh. Contoh, untuk masuk misalnya di birokrasi ada namanya marriage, ada lelang jabatan, ada ini. Tapi ketika mau masuk tahun pemilu, misalnya untuk anggota dewan, itu di prasyarat itu nggak ada. Yang adalah banyak masamu, ada duitmu masuk. Nah itu tidak dibutuhkan sebenarnya untuk sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat itu harus mampu mengadopsi, memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat. Contoh dari berpakaian sekarang ini ya, baru terbuka kita. Jokowi sebagai birokrasi, dia datang untuk mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya tanggal 16 Agustus di mana-mana ataupun hari kemerdekaan, dia pakai pakaian tradisional. Pakaian adat. Pakaian adat dari Maluku ya. Ya sekarang ini dari Maluku, dia bikin secara giliran lah. Nah, kita lihat sekarang anggota dewan datang pakai jas. Bahkan yang perempuan make up duduk ke salon kayak apa. Lalu di otaknya apa? Kita pergi dulu kepada soal filosofi ya. Filosofi ya. Apa sebenarnya di benaknya? Karena disorot untuk dia cantik kah? Untuk ini kah? Atau untuk materi itu? Seharusnya mereka juga mengikuti, karena wakil rakyat loh. Presiden dipilih rakyat, dia mengadopsi semua kehidupan rakyat. Nah, DPR sebagai wakil rakyat tapi tidak mengadopsi perilaku daripada masyarakat. Tapi untuk popularitasnya bikin ribut, bikin apa, bikin sesuatu yang merendahkan orang yang yang ikut dalam dengar pendapat misalnya, sehingga seolah-olah menaikkan rating popularitas dia. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi seharusnya yang idealnya itu wakil rakyat itu harus bagaimana? Harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Keadaan yang Jokowi kan menyesuaikan itu luar biasa loh.
Tidak ada di dunia ini yang saya tahu sekarang ini sampai pemikiran sepengetahuan saya yang bisa mengadopsi keinginan rakyat. Sekarang orang baju putih, dia selalu baju putih, pakai sepatu apa namanya itu? Cats. Ya, Cats atau apa itu. Semua ngikut pejabat. Kalau dulu safari, jas, beli safari jas pakaian aja udah berapa. Anggota dewan itu berapa biaya pakaiannya? Ya. Jadi itu harus kita lihat. Jadi Jokowi itu mampu menempatkan dirinya di situasi apapun. Nah, harusnya rakyat mampu, ketua dewan itu harus berpikir ke situ. Ya, bagaimana dia wakil rakyat mewakili? Kalau katakanlah rapat, wakil rakyat Maluku, pakaian Maluku dia wakil dalam hal-hal tertentu, sehingga di dunia internasional maupun di dunia masyarakat sendiri, baik yang pemilihnya, daerah pilihannya sendiri merasa, oh ya dihargai gua. Contoh, si itu misalnya si Adian Apitupulu, dia kan dari Bogor, dia pakai dari Bogor. Begitu ya? Ya gitulah contohnya, berarti dia dihargai pemilihnya. Oke. Seperti itu. Ini Pak Jose nampaknya sangat terinspirasi dengan figur Jokowi. Apa sebenarnya pendapat Pak Jose tentang presiden yang satu ini? Yang satu ini kuliah rendah hati. Dihujat dia dengan apapun dia tidak peduli. Orang Kristiani, yakin saya dihujat begitu, tidak ada yang seperti dia. Makanya pernah saya bilang, apakah ini juga yang dikatakan dalam Alkitab, keajaiban ataupun hikmat dari Tuhan akan juga datang dari orang yang tidak kenal dia. Seperti contoh orang Samaria, ya kan? Jadi sebenarnya Jokowi ini orang Samaria, dan dia menghargai semua agama, menghargai semua. Makanya saya cuma ini yang saya lihat ya, saya merasa dia punya hikmat. Ya, hikmat yang ada di Alkitab yang dari Tuhan walaupun dia beragama lain. Saya merasa bahwa dia punya hikmat. Kenapa? Partai politik, pejabat manapun takut lihat dia, padahal figurnya coba lihat. Figurnya kan kayak orang apa dia bilang, kurus ceking, apa dihina-hina, apa ibunya. Kita orang Batak ya terutama ya. Kalau kita udah dihina, udah luar biasa, bunuh-bunuhan pun jadi. Dia sampai mati pun ibunya dihina, tetap bilang saya pengen kerja. Gitu ya. Nah, itu yang luar biasa saya lihat, kerendahan hati, kesabaran, dan tidak peduli dengan manapun, dia berjalan tetap dalam koridornya. Walaupun mungkin ya dia tetap juga sebagai manusia ada kekhawatiran juga, saya yakin. Tapi bisa dikontrol dia emosinya, diperhitungkan dia situasi, apa yang kalau saya berbuat begini akan terjadi begini. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Iya. Pada 2024 ini kan Pak Jokowi tidak bisa lagi tampil jadi presiden. Dia akan menanggalkan jabatan. Jadi apa harapan Pak Jose sebagai advokat senior, sebagai anak bangsa kepada katakanlah elit-elit politik bangsa ini tentang peran Jokowi nanti pasca beliau nanti turun dari jabatannya? Harapan saya satu ya, karena visi dia mungkin akan tercapai nanti yang di misi yang dijalankan itu visi ke tahun katakanlah tahun 2040 ya, katakan ya, karena usia juga beliau itu masih relatif ya muda lah ya, pemikiran dia juga cemerlang, tapi karena undang-undang yang menyatakan dia tidak bisa lagi, ya kita harus ikuti. Walaupun banyak rumor katanya mau dirubah undang-undang, dia nggak perlu, saya tidak mau kata dia. Itu menunjukkan suatu konsistensi yang luar biasa. Nah, sekarang penerusnya ini yang harus melihat itu. Makanya ada orang cawe-cawe katanya, ya hak dia dong mau cawe-cawe. Tapi bukan dia bawa presidennya, mungkin presiden saat itu melekat kepada dirinya, ya. Tapi harus kita bedakan, bisa mampu membedakan apa dia bicara sebagai presiden, apa bicara dia sebagai figur pribadinya. Tapi semua dicampur aduk, orang merupakan lawan politik. Nah, itulah di situ harus dewasa berpolitik. Nah, sekarang juga misalnya Pak Prabowo mulai cari kelemahan lah semua. Nah, bagi saya yang terpenting satu, siapa yang bisa sangat besar biaya yang harus kita tanggung kalau visi yang ke depan ini yang sudah ditanam kalau Jokowi ini akan bubar lagi. Contoh seperti saya bilang tadi, IKN mulai berbicara masalah kepala suku.
Nah ini ada yang numpangin nggak? Rocky Gerung bicara begini, ada yang memuji Rocky Gerung, ada yang ini. Nah itukah dewasa berpolitik? Ada saya baca di situ, hargai dong apa pendapat politik saya, kata Rocky dulu. Siapa yang nggak menghargai? Tapi penyampaiannya itu atau cara dia itu beretika, karena dia sering bilang etika. Jangan bilang bodoh orang, dimanapun orang punya harga diri. Ketika orang itu, jadi ada satu hal yang mau saya bilang ya, luar biasa Jokowi. Yang diinginkan mereka, Jokowi bereaksi dengan itu. Tapi ternyata tidak. Gitu. Yakin saya suatu saat orang seperti yang mereka ini akan tersandung dengan sendirinya. Walaupun tidak hukum menjeratnya, tapi norma lain akan menjeratnya. Paling tidak sanksi sosial di kemudian hari. Gitu ya? Ya, kenapa? Apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan agama. Nggak tahu saya punya agama ini atau tidak. Tapi katakanlah tidak punya agama. Tapi seperti yang kita tahu, para penyembah berhala juga punya etika kok. Di antara mereka yang harus dipatuhi seperti itu. Tidak sembarangan mereka mengganggu orang lain kan? Gitu ya? Seperti itu kita lihat. Jadi saya hanya mau ingatkan sebenarnya hati-hati bahwa tidak ada hukum yang menjerat dia, tapi hukum karma mungkin ada. Gitu ya? Seperti itu. Oke. Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang advokat senior. Beliau ini juga dulu pernah menjadi Ketua Forum Peduli Jemaat HKBP. Dan ada banyak pendeta yang berhadapan dengan kasus hukum dibantu oleh Pak Jose Silitong ini. Makanya dulu pernah dibilang ini pengacaranya Pak Pendeta disebut ini. Terima kasih Pak Jose Silitong atas kunjungannya ke kantor Narwastu. Para sahabat, kami tetap berharap selalu jaga kesehatan, tetap sehat, dan kita semua dilindungi Tuhan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Sehat semuanya. Ya.